Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita jumpa lagi dalam kajian hadis pernikahan. Sekarang nomor 12 pada buku hadis pernikahan dan rumah tangga yang saya susun, yaitu tentang 3 faktor bahagia di dalam keluarga. 3 faktor bahagia di dalam keluarga yang kalau kita perhatikan hadisnya adalah Haddasana Waqi' an Sufyan an Habib bin Abi Sabit haddasani Jamilun akhbarana wa Mujahid an Nafi bin Abdul Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'i al jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'. Telah menyampaikan kepada kami Waqi' an Sufyan, dari Sufyan, an Habib bin Abi Sabit, dari Habib bin Abi Sabit, haddasani Jamil, akhbarona Jamil telah menyampaikan hadis kepadaku dan menyampaikan kabar kepadaku, wa Mujahid, dan Mujahid, an Nafi bin Abdul Haris, dari Nafi bin Abdul Haris, yang mengatakan qala Rasulullah SAW, bahwa Rasul bersabda, min sa'adatil mar'i, sebagian yang membahagiakan seseorang, al-jarus saleh, yaitu tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan alat transportasi yang menyenangkan. Wal maskanul wasi, dan rumah yang leluasa. Hadis ini cukup populer, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari pada Al-Adabul Mufrad, Al-Baihaqi, Abad bin Humid, dan Al-Hakim. Menurut Nasiruddin Albani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad termasuk sahih. Para muhadis meriwayatkan hadis ini yang berbeda susunannya. Ada yang mendahulukan al-maskanul wasi', ada yang mendahulukan al-jarus soleh. Namun isinya sama, jadi tidak mengurangi nilai hadis ini, hanya susunannya itu berbeda-beda. Sekarang kita lihat sanad hadis. Pertama adalah haddasana Waqi'. Waqi' telah menyampaikan hadis kepada kami. Waqi' bin Al-Jarrah bin Malih dikenal dengan julukan Abu Sufyan. Beliau termasuk tabi'at tabi'ain, orang Kufah, wafat tahun 196. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diterima dari Waqi'. Waqi' adalah guru Imam Ahmad, itu sebanyak 1822, oleh Al-Bukhari 53, Muslim 333, Abu Daud 123, Tirmidzi 212, An-Nasai 98, Ibnu Majah 454. Oleh ulama hadis dianggap siqat, dianggap dapat dipercaya. Ada juga nyebut Al-Hafidh, yang kuat hafalannya. Dan Waqi' ini menerima hadis dari Sufyan. Sufyan bin Sa'id bin Masruq, dikenal dengan Abu Abdillah,
sebagai atba tabi'in senior, orang Kufah, wafat 161. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebanyak 1626, oleh Al-Bukhari 353, Muslim 235, Abu Daud 247, Tirmidzi 348, An-Nasai 375, Ibnu Majah 215 hadis dari Sufyan. Dan Sufyan menerima hadis dari Habib bin Abi Sabit dan beliau itu bin Abi Sabit Kes bin Dinar dikenal dengan nama Abu Yahya sebagai tabi'in pertengahan orang Kufah, wafat tahun 119 Hijriah. Diriwayatkan pula hadisnya oleh Imam Ahmad dan Bukhari serta Muslim. Haddatsani Jamil. Nah, kata beliau, kata Habib, telah menyampaikan hadis kepadaku Jamil. Jamil adalah Jamil bin Abdurrahman bin Suaid sebagai tabi'in, tapi tidak sempat jumpa dengan sahabat. Hidupnya di Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Akhbarona Mujahid, menyampaikan hadis dari Mujahid. Jadi kalau tadi tidak sempat dengan sahabat, tapi Mujahid itu bertemu dengan sahabat. Beliau adalah Mujahid bin Jabir atau Jabir, sebagai tabi'in pertengahan, dikenal dengan Abul Hajjaj. Hidup di Marrat, wafat tahun 102. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari itu sebanyak 96 hadis, Muslim 36, oleh Ahmad 295, dan juga penyusun kitab yang lainnya. Itu banyak yang meriwayatkan dari Mujahid. Nah, Mujahid ini An-Nafi' bin Abdul Haris. Dia menerima hadis dari Nafi' bin Abdul Haris. Beliau adalah sahabat yang hidup di Marrat. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud 1 hadis dan oleh Imam Ahmad 3 hadis. Dan kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, dan Nafi' bin Abdul Haris itu, Rasulullah SAW bersabda, min sa'adatil mar'i. Jadi hadis ini diawali dengan perkataan min. Dan min pada kalimat ini termasuk tab'id, yang bermakna sebagian dari. Tegasnya yang disebutkan pada hadis ini merupakan sebagian faktor yang mendatangkan sa'adah, yang mendatangkan kebahagiaan manusia. Makanya di sini min sa'adatil mar'i. Artinya tentu saja masih banyak yang lain selain yang disebutkan di dalam hadis ini. Namun menurut hadis ini, sebagian dari yang mendatangkan kebahagiaan atau yang jadi faktor mendatangkan kebahagiaan, di antaranya itu ada 3 yang disebutkan dalam hadis ini. Perkataan mar'i ini mencakup siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, karena di sini minal mar'i, sadatil mar'i. Ini mencakup baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang tua. Tegasnya, di antara faktor yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup adalah yang bakal disebutkan di sini.
Yaitu apa? Yang pertama, al-jarus soleh. Itu tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Nah, faktor tetangga itu memang mempengaruhi, mendatangkan kebahagiaan. Karena tetangga itu berpengaruh kepada kehidupan. Tidak akan tenang kan kalau tetangganya tidak baik. Kalau tetangganya tidak menyenangkan, kita juga tidak akan merasa senang. Dan berkaitan dengan tetangga secara khusus telah dibahas ya. Ya, telah dibahas pada waktu yang lalu, yaitu berkaitan dengan kehidupan atau hormati tetangga pada kajian hadis nomor 8. Apa itu tetangga yang baik atau hak dan tanggung jawab tetangga. Dan kehidupan bertetangga secara baik itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Karena bagaimana mungkin dapat kebahagiaan dengan rumah yang luas, rumah mewah, mobil megah, kalau dengan tetangga tidak tenang. Kalau dengan tetangga bertengkar. Jadi, oleh karena itu tetangga sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga. Keharmonisan hidup tidak cukup hanya intern, tapi ada hubungannya dengan ekstern. Manusia tidak bisa hidup sendiri di rumahnya tanpa ada hubungan dengan tetangga. Jika tetangga dengan tetangga rukun, maka akan bahagia. Dan jika dengan tetangga kurang baik, maka akan jauh dari keharmonisan hidup. Dan Rasulullah SAW itu sampai berwasiat, ya, selalu berpesan agar baik sesama tetangga. Beliau mazala Jibril yusini biljar hatta qultu la yuwarrisannah. Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku, sabda Rasul, urusan tetangga, sehingga seakan-akan sesama tetangga itu saling mewarisi. Hadis ini menggambarkan betapa penting berbuat baik pada tetangga, sehingga seperti akan saling mewarisi. Hubungan dengan tetangga hampir sama dengan ahli waris yang saling membutuhkan dan saling bantu. Baik pada tetangga dapat berita gembira dan berita buruk pada tetangga, itu ada ancaman. Dan termasuk juga di dalam hal ibadah bertetangga itu. Abu Yahya itu meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanah yudkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa sodaqatiha. Ghaira annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulanah yudkaru fi qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Wa innaha tasaddaqu bil aswar minal aqiti. Wala tu'di jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah." Kata Abu Hurairah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, wahai Rasul,
Inna fulana, sesungguhnya seorang fulan, fulan kalau fulan pakai tak, sehingga sering diartikan si anu perempuan, si anu perempuan, fulana, yudkaru min kasroti solatiha, itu dikenal dengan banyak sholatnya. Kemudian wasiyamiha, banyak saumnya. Wasodakotiha, dan banyak juga sodakohnya. Goiro annaha tu'di jironah bilisaniha. Tapi dia kurang baik terhadap tetangganya. Ya, kurang bagus hubungannya dengan tetangga. Bagaimana ya Rasulullah orang seperti itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena dia kurang baik kepada tetangga, annahatu adi jironaha bilisaniha, dengan ucapannya kurang baik terhadap tetangga. Bagaimana ya Rasulullah SAW, wahai Rasul SAW? Maka Rasul qala, hiya finnar. Iya, orang yang seperti itu finnar. Oleh finnar itu di neraka, artinya calon api neraka. Karena kurang baik terhadap tetangganya. Kemudian, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa inna fulana yudkaru fi qillati siyamiha. Ada seorang qillati siyamiha, dia sedikit saumnya, sodakotiha, sodakohnya, solatiha, dan solatnya, wa innaha tasodaku bil aswar minal akib. Dia hanya bisa bersedekah dengan sebagian hartanya sedikit saja, hanya sepotong keju. Wala tu'addi jironaha bilisaniha, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wala addi jironaha bilisaniha, tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala, maka Rasul bersabda, ya fil jannah. Ya, di surga. Ya al-istaron, calon ahli surga. Jadi, walaupun berdasar hadis ini dikatakan seorang tidak ibadahnya tidak begitu banyak, sedekahnya tidak begitu banyak, cuman ya sebagian kecil dari keju, ya barang yang murah lah gitu. Tapi lisannya, lidahnya tidak pernah menyakiti. Maka oleh Rasulullah SAW itu bagus. Karena tidak pernah menyakiti dengan lisannya, ya ahli surga. Dan di sini dikatakan bilisaniha, ya, dalam hadis ini. Menyakitinya. Karena memang lisan atau lidah itu berpengaruh besar kepada perasaan sang tetangga. Jadi kalau lisannya kurang baik, ucapannya tidak enak, ucapannya menyakitkan, itu membawa kita ke neraka. Kalau kita ucapannya baik, maka itu membawa ke surga. Makanya ada istilah lisanmu harimaumu. Jadi lisan atau perkataan itu bagaikan harimau, bisa mencerkam. Gara-gara perkataan, ya mungkin kalau sekarang perkataan itu bukan hanya diucapkan, bisa ditulis. Bila bisa ditulis di medsos, ya baik FB
WhatsApp, Instagram, atau macam-macamnya. Kalau menyakiti tetangga, itu membawa kita ke neraka. Jadi, di sini pentingnya berbuat baik terhadap tetangga. Dan ucapan buruk yang menyakitkan tetangga itu bisa menjerat seseorang ke neraka. Tegasnya, perbuatan baik terhadap tetangga mendatangkan bahagia, sedangkan perbuatan buruk pada tetangga mendatangkan derita. Kemudian wal markabul hani. Markab itu tunggangan. Kalau yang namanya markab itu tunggangan, bisa hewan, bisa kendaraan, bisa mobil, bisa motor, bisa sepeda, bisa apapun. Markab itu sesuatu yang bisa ditunggangi untuk bertransportasi atau bepergian. Di sini markabul hani. Manusia tidak akan bisa hidup dengan manusia lain tanpa ada alat transportasi atau alat berlalu lintas sesama. Nah, alat transportasi al-hani yang menyenangkan, yang memperlancar, itu mendatangkan bagusnya interaksi sesama dan mudah komunikasi. Tentu saja yang membawa kebahagiaan tersebut bukan hanya kendaraannya, melainkan jalan. Jadi kalau di sini al-markab, markab itu bisa alat kendaraan, bisa kendaraannya yang kita tunggangi, bisa juga termasuk di dalamnya jalannya yang kita lalui. Ditempuh oleh kendaraan tersebut. Sebab walaupun mobilnya bagus, tapi kalau jalannya jelek kan tidak akan nikmat. Coba pamannya kita punya mobil Lamborghini, tapi jalan ke rumahnya rusak. Apa kita enak? Dan ini yang sering kurang mendapat perhatian penduduk kita ya. Kadang-kadang kan orang mampu, orang kaya raya di satu komplek di perumahan, rumahnya bagus, mewah, mobilnya juga megah, tapi jalannya tidak dihiraukan, tidak diperbaiki. Karena kadang-kadang jalan tuh kurang mendapat perhatian orang rumah. Ini kan masih banyak di kalangan masyarakat. Sama halnya di Jakarta itu katanya kan mobil-mobil mewah lebih banyak yang tidak bayar pajak. Bagaimana bisa menyenangkan ya? Karena memang aturan perpajakan tidak menyenangkan, tidak tenang kan? Jadi kalau al-markabul hani itu saya yakin berkaitan dengan kendaraannya itu sendiri, lalu jalan yang dilalui, termasuk juga persyaratan kendaraan yang dimiliki. Sebab kalau persyaratan kendaraan yang dimilikinya belum membayar pajak kan tidak akan tenang, jadi tidak akan menjadi faktor saadah. Ya, tidak akan menjadi faktor kebahagiaan. Akhirnya kan dia simpan aja di rumah karena khawatir diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau berbicara al-markabul hani, menurut saya mencakup persyaratan-persyaratan yang lain, bukan hanya peralatan di dalam kendaraan, tapi juga jalan yang ditempuh, kemudian juga perpajakannya, termasuk juga surat izin mengemudinya harus dipenuhi
syarat-syaratnya supaya menjadi al-markabul hani. Jadi kalau Rasul menyebut markabul hani, kendaraan yang menyenangkan itu lengkap segala-galanya. Bagaimana mungkin kebahagiaan bisa tercapai hanya dengan kendaraannya saja yang baik bila jalannya rusak. Nah, sekarang kan banyak di rumah-rumah pakai polisi tidur. Ya itu tidak menyenangkan kan? Belum lagi banyak portal, masuk susah. Oleh karena itu, syarat ini mesti dipenuhi kebaikan. Alat transportasi dan jalannya berlalu lintas. Kemudian al-maskanul wasi'. Yang ketiga, maskan. Maskan itu berasal dari kata sakana, yang berarti diam atau tinggal. Makanya maskan berarti tempat tinggal atau tempat berdiam. Maka berarti tempat tinggal atau rumah. Sedangkan al-wasi berarti luas. Sehingga memenuhi syarat untuk ditinggali. Dengan rumah yang luas, sehingga nyaman untuk ditempati, maka akan membawa kebahagiaan setiap anggota keluarga. Bagaimana mungkin bisa tenang atau bahagia bila bertempat tinggal di rumah yang sempit. Dan rumah yang menyenangkan, yang leluasa itu tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Kalau seperti saya, dengan istri saya, senang bawa tetangga ke rumah. Nah, istri saya juga sama, senang itu kalau tetangga rame-rame berada di rumah. Sehingga mau rapat PKK, mau rapat majelis taklim, mau rapat-rapat, diajak aja ke rumah saya. Kemudian juga kalau mau makan-makan, masak-masak, botram, itu senang. Saya dengan istri saya itu mengajak mereka ke rumah. Maka karena kesenangan seperti itu, sehingga di rumah tidak perlu saya menyediakan alat rumah tangga yang, maksud alat rumah tangga itu mebelir ya, kursi-kursi yang bagus segala macam, belikan tidak memerlukan kami di rumah itu. Karena memang kalaupun banyak mebelir di rumah, susah nanti kalau tetangga datang ke rumah. Karena haririn istilahnya harus beberes, tiap ada tetangga masuk, beresan lagi, harus itu repot. Sehingga akhirnya kami di rumah itu lebih banyak menyediakan karpet saja untuk duduk rame-rame. Jadi maskanul wasi itu memang sangat tergantung kepada kebutuhan. Mungkin Anda itu punya tipe rumahnya penuh dengan mebelir, kursinya yang bagus di mana-mana, sehingga tidak bisa menampung penduduk yang banyak. Atau seperti saya, senang menampung penduduk yang banyak. Itu tergantung pada kehidupan sehari-hari. Bahkan kan ada yang karena saking tidak senang bawa tetangga ke rumah, sehingga berkesulitan. Itu jadi tergantung kepada kesiapan masing-masing. Jadi wasi' di sini, luas ini cenderung memang dipahami leluasa ya, bukan hanya luas jangkauannya berapa meter, tapi itu berkaitan dengan leluasa, bisa dinikmati. Al-maskanul wasi'. Dan memang di dalam hadis lain atau di dalam keterangan lain juga dikemukakan
bukan hadis ya, ini adalah Imam Al-Munawi itu menerangkan salah satu hisal min sa'adatil mar'i fid dunya itu al-jarus soleh, tetangga yang baik. Itu al-muslim lati la yu'addi jarohu. Wal maskanul wasi. Al-maskanul wasi itu al-kasir muwafiq bin nisbah lisakinah. Menjangkau, bisa diduki oleh orang banyak. Kemudian markabul hani, alat transportasi yang menyenangkan. Bisa dabah syariah, bisa binatang yang bisa ditunggangi, bisa kendaraan bermotor, bisa sepeda, bisa mobil. Tapi yang jelas mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kemudian beberapa ibrohnya saya akan bahas pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.